Hukum agraria pada kolonial sendiri berawal pada tahun 1870-an ketika pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia mengumumkan akan diberlakukannya kebijakan ekonomi liberal. Hal tersebut akan berdampak pada pemerintahan Hindia Belanda yang akan menjadi lebih terbuka bagi masuknya penanaman modal dari asing. Usaha perkebunan tersebut berkembang dengan cara menyewa tanah-tanah milik petani dan bahkan menjualnya ke pihak swasta untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi pemerintahan Belanda kala itu. Sehingga menjadikan pengelolaan tanah pada masa itu sangat mudah bagi keluarga-keluarga dari Eropa mendapatkan tanah dan perkebunan asalkan mempunyai cuan yang cukup dan merupakan hal yang lumrah kala itu. Salah satunya adalah pengelolaan sebagian tanah di Ranupani oleh Simon Willem Gerrit Gisius, yang mengelola pertanian dan peternakan di sana. Secara administratif, Desa Ranupani terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dengan posisi geografis antara 080, 20, 4583, lintang selatan dan 112 derajat 55, 51, 6481, bujur timur. Penamaan Desa Ranupani merujuk pada keberadaan danau pegunungan yang berada pada wilayah desa yaitu Ranupani. Selain itu, terdapat danau lainnya yang berdekatan dengan wilayah desa yaitu Ranu Regulo, serta Ranu Kumbolo, danau terakhir sebelum puncak Semeru. Ketinggian Desa Ranupani mencapai 2.200 mdpl, berada pada lereng Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa 3.676 mdpl, dan merupakan daerah dingin serta selalu berkabut dengan suhu berkisar -4 derajat Celcius sampai dengan 24 derajat Celcius. Sejarah Ranupani sejalan dengan cerita pembukaan lahan pertanian, buka alas, di lembah-lembah serta lereng perbukitan sekitar Danau Ranupani, oleh orang-orang Tengger Argosari, sekarang Desa Argosari. Pembukaan lahan di Ranupani didorong ketersediaan lahan pertanian di wilayah Argosari sudah tidak memadai, secara luasan, serta kebiasaan orang Tengger Argosari mencari lahan pertanian baru ke wilayah atas, topografi lahan yang lebih tinggi. Ranupani dipilih sebagai lokasi baru karena kondisi lahan yang dekat sumber air, Ranupani, dan jarak dari Argosari dapat ditempuh setengah hari jalan kaki, 6-7 jam. Saat itu, jalur ke Ranupani dari Argosari hanya jalan setapak untuk berjalan, serta hanya dapat dilalui kendaraan dengan kuda. Sebagai lahan pertanian baru, Ranupani sering disebut wilayah ampiran, yang menandakan semua penduduk pertamanya merupakan pendatang. Bagi orang Tengger, wilayah Ranupani merupakan tanah hila-hila, yang masih termasuk kawasan pegunungan Brahma, Bromo Tengger Semeru, atau tanah suci nenek moyang, Cikal Bakal Tengger. Tersebar informasi di kalangan orang Tengger Argosari bahwa orang Belanda telah membuka lahan pertanian, serta membangun peternakan sapi di dekat Danau Ranupani. Kedatangan orang Belanda yang dulu disebut penduduk generasi pertama Ranupani dengan nama Tuan Besar Gisius, atau nama lengkap Simon Willem Gerrit Gisius diperkirakan terjadi pada periode 1920-an. Sebutan Tuan Besar dikarenakan secara postur tubuh, tinggi badan, di atas rata-rata penduduk Ranupani, memiliki peternakan sapi skala besar dengan jenis sapi besar, atau berbeda dengan jenis sapi lokal yang biasa dipelihara orang Tengger Argosari. Nama, Tuan Besar, diabadikan menjadi nama tempat di dekat Ranupani yaitu, Besaran, sekarang Dusun Besaran. Selain Besaran, penamaan tempat di Ranupani yang berhubungan dengan cerita keberadaan orang Belanda, masa kolonial, antara lain, Gedog Asu dan Bantengan, sekarang Dusun Sidodadi. Nama Gedog Asu terhubungan dengan sejarah keberadaan kandang anjing penjaga peternakan Belanda, sementara tempat kejadian sapi besar, sebesar banteng, milik orang Belanda yang mengamuk dinamai dengan Bantengan.
Beberapa orang Tengger Argosari terlibat menjadi pekerja, buruh, peternakan orang Belanda, dan sebagian besar lainnya tetap membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Sebelum kemerdekaan, periode awal 1940-an, Tuan Besar Gisius meninggalkan Ranupani, dan peternakan besar di Ranupani ditutup. Bekas lahan peternakan dan pertanian, Tuan Besar Gisius, digarap sebagian orang-orang Tengger Argosari, dan sebagian lainnya tetap melanjutkan pembukaan hutan sampai dirasakan cukup memadai untuk pertanian pangan keluarga. Masing-masing rumah tangga membuka hutan dengan mengandalkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja. Saat itu, orang Tengger Argosari belum menetap secara permanen di Ranupani, tetapi hanya membangun gubuk kerja pada masing-masing lahan garapan. Gubuk kerja dijadikan tempat menginap pada waktu tertentu seperti musim tanam dan panen. Sementara, rumah tinggal mereka masih di Argosari, dan sesekali pulang untuk mengambil perbekalan serta menyimpan sebagian hasil panen. Tanaman utama pertanian hanya satu jenis yaitu jagung putih. Disebut orang Ranupani, jagung Tengger, yang merupakan pangan pokok utama. Lahan hutan yang dibuka orang Tengger Argosari, dan lahan bekas peternakan Belanda inilah yang sekarang diakui secara hukum sebagai lahan milik. Selebihnya yaitu hutan-hutan di sekitar Ranupani diklaim negara sebagai kawasan konservasi. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, menyebabkan eksodus Belanda dari berbagai penjuru negeri, dengan kendali atas banyak aset diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Sejak saat itu banyak pendatang dari berbagai daerah, khususnya Senduro, Singosari, Malang, Ngadas, datang untuk tinggal di desa. Saat ini desa Ranupani mempunyai dua dusun yaitu Gedokasu, Sidodadi, dan Besaran dan merupakan salah satu desa enclave dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.